Komandan Abel dipercayakan kepada Kadif Utara Arjuna Soekarno Satyana dan Mulia Abel jabatan Bapak oleh Perintah Organisasi Polisi Unggul Kapolda SIP. Hadirin tamu dan guru yang kami hormati juga tanya dalam kehadiran pimpinan. Ketupat Candi 2013 dalam rangka pengamanan Lebaran 2013 1434 Hijriah. Siap, dimulai. Bupati Banyumas selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel. Ya. Tamu undangan dimohon berdiri. Mars Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Apel dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Apel gerak pasukan Operasi Ketupat Candi 2013 tanggal 1 Agustus 2013. Siap, dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Bagi tempat. Hari selamat. Persiapan penyematan pita tanda operasi. Perwakilan mengambil tempat.
Lapor perwakilan Penyematan. Kita operasi ketupat tadi 2013. Siap. Penyematan. tanggal 1 Agustus 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat instansi sipil maupun TNI, para undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir di tempat ini dalam rangka apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2013. Gelar pasukan ini merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan proses manajerial yang harus dilaksanakan dalam rangka mengecek kesiapan akhir personel Polri beserta instansi terkait dan segenap potensi masyarakat beserta kelengkapannya sebelum diterjunkan ke lapangan. Melalui pengecekan ini diharapkan rencana yang telah dipersiapkan dengan matang dapat diimplementasikan secara baik dan semakin memperkuat sinergitas kerjasama seluruh stakeholder, sehingga kesuksesan penyelenggaraan operasi ketupat guna terwujudnya rasa aman, nyaman, dan kondusif pada perayaan Idul Fitri 1434 Hijriah dapat tercapai. Dengan mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Pengamanan ini mengutamakan tindakan pencegahan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan guna memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Melalui operasi ini diharapkan dapat terwujud kondisi Kansel Satlantas yang aman dan nyaman, ditandai dengan berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas, korban meninggal dunia, titik kemacetan, serta lancarnya arus lalu lintas, khususnya pada saat arus mudik dan arus balik. Di samping itu, situasi Kamtibmas yang kondusif hendaknya terus ditingkatkan, ditandai dengan tidak terjadinya kejahatan yang menonjol dan meresahkan masyarakat, serta turunnya angka kriminalitas dibandingkan dengan pelaksanaan operasi ketupat tahun-tahun yang lalu. Potret gangguan Kamtibmas di atas selama pelaksanaan operasi ketupat 2013 diprediksi masih akan terjadi. Hal ini tentu menjadi bahan kajian dan pembelajaran bagi kita semua agar pelaksanaan operasi tahun ini dapat mengantisipasi dan mengeliminir seluruh potensi gangguan secara optimal. Guna merealisasikan hal tersebut, Polri telah melakukan perencanaan pengamanan yang bersinergi dengan instansi terkait serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun 2012 sehingga
pada operasi ketupat tahun 2013 ini permasalahan tersebut tidak terjadi lagi. Berbagai langkah terobosan yang akan diterapkan antara lain pengarahan secara all out personel Polri baik operasional maupun staf untuk hadir di tengah masyarakat memberikan rasa aman dan nyaman. Implementasinya yaitu dengan menempatkan 6.200 personel sebagai pagar betis di jalur Pantura guna meminimalisir terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Dengan sinergi dan berbagai terobosan kreatif yang telah dilakukan, maka pelaksanaan operasi ketupat tahun ini diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang ditandai dengan 1. Terwujudnya situasi yang kondusif bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan beribadah, mudik maupun berwisata, termasuk terjaminnya keamanan wilayah pemukiman yang ditinggal mudik penghuninya. 2. Terwujudnya keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas, baik moda angkutan darat, laut, maupun udara dalam pelaksanaan mudik maupun arus balik. 3. Terjaminnya keamanan, ketersediaan, serta kelancaran distribusi bahan pokok dan BBM sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat. 4. Terwujudnya kelancaran dalam aktivitas embarkasi dan debarkasi di pelabuhan atau terminal darat, laut maupun udara, serta terjaminnya keselamatan penumpang selama perjalanan maupun setibanya di tempat tujuan. 5. Tidak terjadinya aksi terorisme yang dapat menimbulkan keresahan dan menghambat kegiatan masyarakat dalam perayaan Idul Fitri 1434 Hijriah. Memahami hal tersebut, Polri bersama seluruh pihak terkait dan seluruh potensi masyarakat dituntut untuk melaksanakan tugas secara serius dan sungguh-sungguh. Saya menyadari suasana bulan puasa tentunya akan menguras fisik dan mental, namun saya yakin dengan niat baik, ketulusan, dan keikhlasan dalam melaksanakan tanggung jawab yang mulia ini, semua tantangan tersebut justru menjadi motivasi dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pada kesempatan apel gelar pasukan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu dipedomeni untuk dilaksanakan, yaitu 1. Lakukan deteksi dan peringatan dini secara tepat dan akurat terhadap berbagai potensi kerawanan yang dapat berkembang menjadi gangguan kamtibnas, sehingga dapat dilakukan langkah proaktif yang profesional. 2. Lakukan kegiatan pencegahan dengan mengoptimalkan kegiatan patroli dialogis, sambang, Bambim Kaptibmas, dan Pam Swakarsa, serta mendayagunakan satpam di lingkungan pemukiman maupun tempat kerja guna mencegah terjadinya berbagai tindakan kejahatan. 3. Lakukan himbauan terus-menerus melalui media massa, cetak maupun elektronik, serta media lainnya agar para pemudik meminimalisir penggunaan sepeda motor, mengecek kesiapan kendaraan yang akan digunakan, menjaga kondisi kebugaran dalam mengemudi, serta mematuhi rambu lalu lintas yang ada. 4. Lakukan penggelaran kekuatan dengan tepat dan buat pagar betis petugas pada setiap titik-titik rawan kemacetan. Laporan Komandan Apel. Apel 8 tadi 2013 telah dilaksanakan. Laporan sampai. Terima kasih. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Apel. Apel.
memberi Mars Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Pimpinan apel meninggalkan lapangan apel dipersilakan. Apel gelar pasukan selesai, dilanjutkan dengan acara tambahan berupa yang pertama, atraksi kolaborasi kemampuan keterampilan berkendara oleh tim urai kemacetan Polres Banyumas. Yang kedua, pemeriksaan kendaraan dinas oleh Forkompimda Kabupaten Banyumas. Pasukan diistirahatkan. Istirahat! Istirahat! Hah? Mohon izin sebelum peragaan dimulai untuk pasukan pimpinan sebenarnya. Siap! Gerak! Hadap ke timur dan ke barat. Hadap, kanan, kiri. Gerak! Maju! Jalan! Henti! Gerak! Untuk yang selanjutnya, yang timur. Untuk korban nanti yang di Kelas ini ada di Pusat Negara Satria Mangkani dari Polres Terminal, Polda, kemudian Satgas Satgas, Gakum, Satgas Tiga, Kapsul Akses, Pelayanan Stasiun. Pak, Bun. Ikuti. Semua ini tidak kabupaten atau setelah Terima kasih yang hari ini dan selamat bertemu di lapangan untuk bersama-sama. Persiapan perubahannya Pak, misalnya puskesmas dan sebagainya gimana Pak? Kalau dari kami pemerintah Kabupaten Banyumas, Ya, koordinasi Bu Dia, sama bisa terima daftarnya itu dari PP. Pak Kapolres. Sini, Pak. Caranya itu kita sudah siapkan mulai dari puskesmas, ya, terus juga rest area, kemudian ini tanda-tanda lalu lintas dan sebagainya itu sudah kita siapkan. Jumlah total berapa Pak yang nanti puskesmas 24 jam? 24 jam Ya, seluruh puskesmas di jalur tengah selatan. ya, Di wilayah Banyumas? ya, di wilayah Banyumas, terutama yang di dekat-dekat dengan jalan raya, jalan-jalan yang dilalui oleh pemudik atau arus balik. Pak, untuk jalur alternatif yang mengalami kerusakan sejauh mana Pak, ada perbaikan? Udah kita perbaiki semua. Tadi ini Pemkab Banyumas sudah siap ini ya Pak? Sudah siap. Untuk melaksanakan arus mudik arus balik. Siap. Pak Kapolres, Pak, ada berapa pos Pak untuk pengamanan? Terkait pelaksanaan pengamanan arus mudik tahun 2013 ini, Polres Banyumas telah mempersiapkan pos pengamanan sejumlah 13. Itu dimulai dari wilayah Pekuncen, Aji Barang, kemudian
Lumbir, Wangon, Jatilawang, Kebasen, kemudian Kemeranjen, Buntu, Sumpyuh, Tambak, kemudian ada pos Matahari, pos Sukaraja, dan pos Patik Raja. Kemudian ada beberapa sub pospam, yaitu pos untuk pelayanan, baik itu di terminal, stasiun, maupun di tempat wisata. Dan kita juga mempersiapkan kaitan dengan operasi kemanusiaan ini, rest area, di mana kami telah bekerja sama dan didukung oleh Bapak Bupati untuk mengadakan rest area secara bersama-sama dengan dinas terkait, dinas kesehatan, dinas sosial, dan itu menjadi pilot project nanti adalah di rest area Pringsewu. Di sana ada kita siapkan untuk tempat istirahat, untuk cek kesehatan, bahkan ada tempat untuk pijatnya, porsi pijat juga kita siapkan. Sehat ya. Pijat sehat. Porsi pijat sehat. Ya, rest area di Sumpyuh. Itu masuk ke Meranjen itu untuk Pringsewu. Kemudian kaitan dengan pelaksanaan pengamanan ini sendiri, kami didukung dari TNI maupun dari Pemda, sehingga personel yang melaksanakan pengamanan untuk pelaksanaan operasi Ketupat Candi ini sejumlah 1.345 personil, di mana untuk Polri sendiri sejumlah 703 personil. Dari TNI kita didukung 1 kompi untuk 405, kemudian 2 peleton dari Kodim, kemudian dari Pemda itu dan 2 peleton dari Satpol PP, kemudian dari gabungan potensi masyarakat, baik itu Senkom, kemudian Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, PMI, dan lain-lain, kurang lebih 200 personil. Jadi total keseluruhan adalah 1.345 personil yang siap untuk mengamankan operasi Ketupat Candi ini, karena ini merupakan operasi kemanusiaan. Insya Allah dengan dukungan Pak Bupati, Pak Dandim, dan seluruh lapisan masyarakat di Banyumas ini, kami siap untuk melaksanakan pengamanan operasi Ketupat Candi tahun 2013 ini. Titik kemacetan ada berapa? Terkait titik kemacetan yang kami prediksi, dan ini juga mengacu tahun yang lalu, yang pertama di seputaran perlintasan kereta api Sumpyuh, karena pada saat mendekati hari H itu hampir kurang lebih 90-100 kereta lewat, dan itu biasanya numpuk di malam hari, dan yang pengalaman tahun lalu hampir 5 menit sekali kereta api itu melintas di perlintasan kereta api Sumpyuh, sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Kemudian juga di seputaran Buntu, karena di situ ada titik temu yang masyarakat dari Banyumas, kemudian dari jalur selatan itu juga ada kemacetan. Kemudian juga di daerah Wangon, karena di situ juga pertemuan antara jalur selatan dan jalur tengah. Kemudian di Lumbir sendiri, karena memang kita ketahui di Lumbir ini jalan sempit, berkelok, dan masih bergelombang. Sehingga kami juga mengimbau kepada para pemudik yang melintasi jalur wilayah selatan pada saat memasuki jalur Lumbir agar berhati-hati. Kemudian titik kemacetan lagi adalah di Wangon. Di sini juga merupakan pertigaan perlintasan antara jalur tengah dan jalur selatan yang mau menuju ke Purwokerto. Kemudian yang terakhir di seputaran wilayah Kuncen, ini nanti karena adanya perlintasan kereta di Kretek atau Paguyangan di wilayah Brebes, ini biasanya kemacetan bisa sampai Aji Barang. Nah, namun demikian, bahwa kami untuk mensiasati hal ini telah membuat terobosan kreatif dengan cara memasang pagar pengaman. Kemudian kami juga membentuk tim pengurai, baik itu dari lalu lintas maupun dari Rainmas Sabara kita, yang siap untuk melaksanakan pengamanan 24 jam yang langsung saya pimpin di tempat-tempat keramaian atau titik-titik kemacetan. Personil URE-nya berapa? Kaitan untuk personil URE yang kami persiapkan ini ada kurang lebih 60. Dari lalu lintas kurang lebih 20 personil, kemudian 40 ini dari Rainmas, dari Sabara. Kemudian kendaraan bermotor untuk moge-nya sendiri, ini ada 6 kendaraan bermotor, kemudian ada 6 Mega Pro, kemudian untuk Rainmas sendiri, trail itu ada
15, kemudian untuk futsal itu ada 15 juga. Terkait untuk kemacetan di Pasar Tumpah yang sekarang ini kita antisipasi terutama di Patik Raja, karena Patik Raja di situ pertigaan dan saat ini sudah kita buat pembatas yang nantinya kalau dari seputaran Soma Gede atau ke Basen itu tidak langsung mengambil jalur ke kanan tapi harus ke kiri, kalaupun memutar harus melewati jembatan terdahulu. Karena ini kemacetan di Pasar Tumpah itu luar biasa. Kalau untuk Karanglewas itu ada jalur lingkar, kemudian untuk seputaran Pasar Wage insya Allah sudah bisa tercover. Jadi untuk Pasar Tumpah insya Allah di Patik Raja dan Wijahan. Wijahan itu di wilayah Kemeranjen, di Wijahan. Sokaraja, Pak. Terkait ini dan sebelum ini kan ada beberapa kejadian terkait dengan penodongan sebagai mempergunakan pistol. Pengamanannya seperti apa? Kaitan dengan pelaksanaan pengamanan mendekati bulan perayaan Idul Fitri ini, kami saat ini memerintahkan seluruh anggota baik yang ada di Polres maupun di Polsek semuanya untuk melaksanakan operasional. Jadi tugas kantor itu kami bisa laksanakan setelah pengamanan di masyarakat sudah dilaksanakan. Kami prioritaskan saat ini untuk melaksanakan tugas secara operasional, bahkan kami bagi baik Waka, Kabak, Kasat seluruhnya kami bagi per zona, per distrik untuk melakukan pengecekan, dan sudah saya perintahkan keseluruhan untuk mobil-mobil patroli semuanya harus ada di tempat-tempat keramaian. Bahkan objek vital baik perbankan, toko emas maupun pegadaian sudah kita lakukan penjagaan. Pada saat Lebaran juga seperti itu? Insya Allah kita akan laksanakan pengamanan seperti itu. Kasarnya Juga Bang Holik. sumpah menakan banget. Selamat siang dan kereta Tokyo dari seperti apa? Dia rombongan dari satu dengan Pak Media sudah pos Tokyo. Ketiga dari untuk diidentifikasi perjalanan bus sudah datang. ya gimana? Diulangi dah. itu belum jadi Pak, jalan yang itu. Sejak ini apa yang temuannya? Kaitan dengan apa yang kita laksanakan sekarang ini, memang masih kita temukan ada jalur yang bergelombang, di mana jalan ini adalah nantinya untuk tembus ke jalur alternatif. Kita sudah berkoordinasi dengan Bina Marga dan dengan pelaksananya untuk bisa nanti jalur ini dipampas, kalau enggak ada penambahan sehingga tidak membahayakan terutama bagi pengendara roda 2. Kaitan dengan pelaksanaan pengamanan di perlintasan kereta api Sumbio ini sendiri, kami juga sudah membuat pospam, di mana pospam ini nanti sendiri akan diawaki kurang lebih 60 personil, bahkan ditambah tim pengurai. Nah, tim pengurai ini nanti juga tinggal di seputaran Sumbio sini, sudah ada base campnya, kita buat base camp di sini sehingga sewaktu-waktu kalau ada terjadi kemacetan langsung dilakukan penguraian, tim pengurai keluar untuk melaksanakan penguraian arus mudik maupun arus balik. Pak, jadi jalur yang tadi dilalui yang bergelombang mana aja Pak? Kaitan dengan jalur selatan yang bergelombang, hasil pengecekan kami terakhir yang pertama di seputaran wilayah Lumbir itu memang banyak yang masih bergelombang. Kemudian dari mulai Wangon sampai dengan Jatilawang, Kemeranjen secara umum sudah baik, namun ada beberapa yang masih perbaikannya sedikit bergelombang. Kemudian yang terakhir di perlintasan Suku ini masih ada jalur yang menuju ke arah
jalur alternatif ini bergelombang, sehingga kita sudah minta ke instansi terkait untuk melakukan pemerataan agar nanti tidak membahayakan bagi pengendara sepeda motor yang melaksanakan mudik. Gimana nanti antisipasi dari pihak polisi sendiri, Pak? Antisipasi terkait perlintasan kereta api Sumbyo, bahwa kami Polres Banyumas telah mendirikan pospam di sekitar perlintasan kereta api Sumbyo yang insya Allah akan ditempati oleh personil, kurang lebih 60 personil. Kemudian juga kami mempersiapkan tim pengurai dan tim raimas, di mana itu terdiri dari motor besar maupun motor trail yang akan mengurai apabila terjadi kemacetan. Di samping itu juga kami telah mempersiapkan barikade untuk di sepanjang perlintasan nanti sampai dengan Pasar Sumbyo, agar nanti tidak ada kendaraan yang mengambil jalur sebelah kanan. Ini yang kita laksanakan. Pak, kalau musim hujan ini kan di rel kereta api itu sering terjadi kecelakaan karena licin itu gimana Pak nanti, Pak? Terkait dengan fasilitas jalan, memang dari kemarin kita sudah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik dengan Bina Marga. Untuk perlintasan rel kereta api sendiri, kemarin sudah dilakukan perbaikan dan alhamdulillah saat ini sudah jadi. Yang semula ada bantalan-bantalan besi, sekarang sudah diambil dan kondisi relnya sekarang ini sudah ada di bawah permukaan dari jalan, sehingga ini nanti juga akan bisa meminimalisir kecelakaan yang ada, terutama kendaraan roda 2. Dan apabila terjadi hujan, nanti kita juga sudah mempersiapkan untuk alat sejenis keset yang nantinya akan kita pasang, dan ini akan membuat para pengendara sepeda motor semakin nyaman karena tidak tergelincir. Pak, ada penempatan personel khusus Pak di tempat-tempat rawan seperti Sumbyo, daerah-daerah lain seperti itu gimana? Terkait dengan penempatan, memang daerah-daerah rawan baik kaitan dengan kriminalitas, Kamtib serta lantas kita tempatkan pospam kita tempatkan di tempat-tempat yang memang rawan. Jadi sudah kita plotting, dan saat ini di wilayah Banyumas itu ada 13 pospam yang kita dirikan untuk pengamanan dalam rangka pelaksanaan arus mudik tahun 2013. Para pengguna jalan raya perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Gunakan lain, masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak disampaikan oleh PT Kereta Api Persero. Mohon perhatian para pengguna jalan raya. Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang tidak melintas jalan kereta api wajib membuka lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, broken heart can't be that bad when